Baik, Romo, ada pertanyaan yang awal tadi dari Pak Danias Stella Ambanua yang terkait pertanyaan saya tadi, mau bagaimana dengan eklesia jika itu terjemahan dari kata gereja? Jadi bahasa Yunaninya jemaat sebenarnya apa, mau? Kalau jemaat itu simboli kumpulan gitu aja. Dan dalam bahasa Yunani kalau gereja ya memang selalu eklesia. Kalau simboli itu kumpulan gitu aja atau kinonia perkumpulan gitu. Jadi sebenarnya diterjemahkan jemaat itu seharusnya ya memang eklesia dan harusnya memang harus diterjemahkan sebagai gereja. Oke ya? Oke, Romo. Lalu ada pertanyaan lagi dari Risto. Romo, kenapa roti Kristen sekarang menggunakan roti beragi, tidak seperti pasca bangsa Yahudi yang menggunakan roti tidak beragi? Perjamuan itu bukan kelanjutan dari raya roti tidak beragi. Perjamuan itu bukan memperingati hari raya tidak beragi, tetapi memperingati korban Kristus di atas salib. Oleh karena itu, karena Kristus yang dikorbankan adalah tubuhnya, tubuh inkarnasi yang bisa berkembang dari bayi menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa, maka simbolnya adalah roti beragi yang bisa berkembang karena ada raginya. Kalau nggak ada raginya kan nggak bisa berkembang. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa di dalam gereja timur, gereja ortodoks, rotinya roti beragi, karena itu menyimbolkan reinkarnasi. Berkembang dari kecil menjadi besar, menjadi dewasa. Itu ya. Terus apa lagi? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Handika Mataniari. Romo, dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bagaimana, Romo? Kerajaan Allah itu adalah kehadiran Allah dan tempat di mana kita bertemu dengan Allah. Itu yang kita cari, dan carinya adalah karena kerajaan Allah itu tinggalnya di dalam kita. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara. Bahasa aslinya itu Iza siliatu theu endos imun estin. Lihatlah, kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Mengapa kerajaan Allah ada dalam kamu? Karena Allah hadir di dalam kita melalui Roh Kudus, maka kerajaannya dalam itu di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Maka mencari kerajaan Allah adalah mencari pengudusan daripada batin ini supaya bersih dari segala macam kenajisan. Hidup dalam doa, dalam sakramen, dalam semuanya. Itulah pencarian kerajaan Allah di dalam diri kita. Gitu ya. Baik, Romo. Baik, ada pertanyaan selanjutnya, Romo, dari Pirbot Lumban Toruan. Izin bertanya, Romo, jika memang saudara kita Kristen menyimpang dari ajaran Alkitab atau ajaran para rasul, apa dan bagaimana usaha kita membawa mereka ke jalan kebenaran? Tanda tanya tiga. Bukan Zoom ini. Salah satunya dengan saya yang sudah saya pasang di YouTube sana. Suruh lihat ke YouTube sana. Supaya kalau ajarannya mereka salah, mereka usah jadi sadar itu salah. Ya diajak ngomong, diajak diskusi, tapi tidak usah menghina ya. Karena orang nggak mau dihina. Diajak, diluruskan, diberi landasannya,
dan lain-lain. Jadi tujuan kita bukan untuk menghina orang, bukan untuk menjelek-jelekan orang, tujuannya untuk mengajak mereka berjalan dalam kebenaran. Jelas ya? Baik Romo, ada lagi Romo, apakah sembahyang Nabi Daud, Daniel ataupun Harun suatu hal yang wajib dilakukan seorang ortodok? Nah, kalau orang punya kekasih yang dicintai, wajib gak dia menemui dan telepon tiap hari? Bukti cinta itu bukan masalah wajib dan tidak. Kita tidak berjalan menurut syariah kayak Islam. Bahasanya bukan wajib atau tidak. Bahasanya kita cinta atau tidak. Kalau kita cinta seseorang kan selalu ingin ketemu. Cinta dengan Tuhan ya selalu ingin ketemu dalam doa. Gitu. Makin kita cinta, makin kita sering berdoa. Jadi jangan menggunakan bahasanya orang Islam, karena agama kita bukan agama syariah, agama kita agama kasih karunia. Jelas ya? Baik, Om Haji. Jadi ada lagi pertanyaannya, pendapat Romo Haji mengenai Pendeta Brian yang Kristen progresif itu Romo yang lagi ramai. Kenapa? Ya ajaran sesat lah. Ajaran sesat ya. Pertama, Anda percaya Alkitab sebagai yang salah ya, sudah itu bukan kata-kata Rasul. Bagi kita sudah jelas, bagi kita ajaran itu adalah sesuai dengan ajaran Rasul atau tidak. Setelah menyimpang dari ajaran itu ya sesat, kata Alkitab sesat kan. Yang nggak usah dipertanyakan lagi, udah tahu itu menyimpang kok ya. Sudah ya. Oke, ada satu lagi ya, saudara-saudari dari Pas Danli. Saya Kristen baru, apakah menjadi Kristen harus memikul salib dan harus siap menjadi martir? Apakah pengikut Yesus? Kenapa Romo? Apa pertanyaannya? Benar lagi, nggak jelas tadi ada suara sepeda motor. Apakah menjadi Kristen harus memikul salib dan harus siap menjadi martir? Ataukah pengikut Yesus akan menjadi pemenang karena semuanya telah diselesaikan di atas kayu salib dan kita? Ya, penebusan diselesaikan di atas salib. Perjuangan ya kita lakukan. Tapi apakah harus jadi martir? Ya tidak semua, karena menjadi martir itu karunia kok ya. Tidak semua harus jadi martir. Tapi mikul salib itu, yang mikul salib bukan berarti harus mati jadi martir. Menghadapi permasalahan kehidupan dengan tabah, dan itu bentuk memikul salib. Melawan hawa nafsu. Memikul salib artinya tidak harus jadi martir, mati gitu. Ya. Memikul salib harus, coba kita baca dalam Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, kita harus memikul salib kita masing-masing berbeda, masing-masing orang. Ya. Salib itu adalah kesulitan kehidupan, perjuangan melawan hawa nafsu, dan lain-lain. Ya. Terus? Karena Sudah. Pertanyaan apa lagi? Baik, Romo. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, Sri Raskina, Romo boleh tidak ya sekali lagi dijelaskan tentang dasar kebenaran adalah gereja bukan Alkitab? Maaf, masih belum paham. Belum paham? Baca lagi. Alkitab itu terjadinya di mana? Mengapa ada Alkitab? Tadinya ajaran itu disampaikan secara lisan oleh gereja, oleh para rasul, oleh para bapak gereja, oleh para episkop yang melanjutkan para rasul. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu di mana banyak yang rasul yang meninggal dan jangkauan untuk mengajar orang itu terlalu tidak mungkin, maka dituliskanlah surat. Ya, surat kepada orang Roma,
Berarti orang Romanya sudah ada dulu, saya katakan tadi kan, surat kepada orang Korintus. Berarti kalau gitu ajarannya bukan keluar dari kitab suci, itu kitab suci itu keluar karena sudah ada ajaran. Makanya dikatakan gereja adalah apa tadi? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kita bukan kitab suci ada dulu baru ada gereja kayak Islam gitu. Al-Quran muncul dulu didakwahi karena malaikat Gabriel dan Jibril, lalu komunitas Muslim muncul. Bukan, kita terbalik. Umat percayanya ada dulu, baru dari antara umat percaya inilah ajaran-ajaran itu ada sebagian yang dituliskan, lalu dikumpulkan oleh gereja, dikanonkan, jadilah kitab suci perjanjian baru. Jelas ini ya? Baik, Romo. Apalagi? Pertanyaan selanjutnya, gimana nasib orang yang belum tahu ajaran kekristenan yang benar? Apakah dia diselamatkan? Ya, kalau dia belum tahu, ya nanti akan dihakimi Allah sesuai dengan sejauh mana dia tahu. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ya, kita serahkan pada belas kasihan Allah. Karena bukan surga itu bukan kita yang menentukan orang masuk atau tidak, itu Allah gitu loh. Tapi batasannya ada. Kalau orang itu memang menolak, ya enggak, keselamatan dari mana orang menolak? Karena kita mengatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun. Keselamatan tidak ada dalam siapapun. Terus? Juga selain di dalam dia. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini. Sebab tidak di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu kan? Kalau orangnya dengan sengaja menolak kebenaran, ya sudah, dia menolak keselamatan itu. Tapi kalau karena memang tidak tahu, ya itu nanti ayatnya dalam Lukas 12 ayat 47 itu. Ya, orang nggak tahu masa dipaksa. Saya belum tahu loh Tuhan, ya sudah, nanti Tuhan ada dispensasinya sendiri. Meskipun kalau dia diselamatkan pun ada kaitannya dengan Kristus. Nggak ada keselamatan tanpa Kristus. Tidak ada agama yang menyelamatkan, sebab tidak ada agama yang mengalahkan kematian, tidak ada agama yang mengalahkan iblis, tidak ada agama yang mengalahkan dosa. Yang mengalahkan iblis, dosa, dan maut adalah Kristus. Jadi yang menyelamatkan bukan agama Kristen, tetapi pribadi Yesus Kristus. Jelas ya? Lalu apa lagi? Romo, bagaimana upaya buat kedepannya saat menjangkau gereja ortodoks? Karena di Indonesia masih sangat bersifat minor. Bagaimana nanti jemaat buat adakan penginjilan, adakan pentahbisan romo-romo baru. Ya, saya sebut itu sekarang kan. Mentahbiskan romo-romo baru, mengadakan penginjilan. Ya semua mulai dari kecil, masa tiba-tiba besar. Nah, yang mau ya ayo kita menginjil bersama-sama gitu. Ya. Baik, Romo. Ya, jelas, Romo. Lalu, Shalom Romo Episkop, sebagian orang mengkritik sistem keimamatan dalam gereja purba yang katanya kaku. Menggunakan dalil 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita semua adalah imamat rajani. Ya enggak, itu kata-kata itu perlu diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Baca. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Ini kata Allah kepada orang Israel. Terus? Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi.
kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman. Nah, kamu akan menjadi bagiku, wahai Israel, kerajaan imam atau imamat yang berkerajaan. Pertanyaan saya, ketika ayat itu dikenakan pada bangsa Israel, apa semua orang Israel itu jadi imam semua? Hah? Enggak kan? Kenapa ayat yang sama ketika di dalam pengenanya pada Israel, Israel itu disebut sebagai kerajaan imam karena punya raja dan punya imam. Lalu setelah dikenakan pada gereja tiba-tiba keimaman hilang. Itu tafsirannya Luther, bukan tafsirannya gereja purba. Ya. Jadi ayat yang sama kenapa akhirnya tiba-tiba artinya berubah sama sekali? Karena itu diambil dari Keluaran 19 ayat 6 itu. Kamu adalah imamat yang berkerajaan. Dan sekarang kita gereja menjadi Israel baru, ya begitu, tetap punya keimaman. Gitu ya. Lutherlah yang mengubah mana itu. Teruskan. Pertanyaannya apa? Selanjutnya, Romo mau nanya, bagaimana pendapat Romo terkait pandangan iman Kristen bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja? Ya memang, gereja kan tubuh Kristus. Maksudnya gereja rasuliah gitu. Sebab kalau kita hidup dalam keselamatan, adalah kita menyatu dalam sakramen, kita menyatu dalam semua kehidupan gereja. Kita kan tidak bisa bikin sakramen sendiri di dapur. Kita lalu bikin perjamuan kudus di dapur, baptis sendiri di kamar mandi, kan nggak bisa. Di dalam gereja, itu syarat-syaratnya itu. Ya kan? Ya memang, tidak dikatakan tadi kan, di dalam Efesus 5:23, baca lagi. Efesus pasal 5:23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang diselamatkan itu apa? Tubuh. Jadi kalau di luar tubuh ada keselamatan enggak? Ya enggak. Karena yang diselamatkan adalah tubuh gitulah. Terus. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, Salam Romo izin bertanya, apakah Septuaginta pernah dikodifikasi oleh gereja? Ya, pernah. Bukan gereja yang memodifikasi. Yang memodifikasi orang Yahudi. Sebab Septuaginta itu kitab miliknya orang Yahudi, 300 tahun sudah ada, baru gereja lahir. Jadi gereja mengambil alih itu dari orang Yahudi. Oke? Di Alexandria, bukan orang Yahudi di Israel, orang Saudi di Alexandria, Mesir. Terus kan? Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya sekali lagi Romo, di Matius 28 ayat 19 ada perintah Yesus bagi pengikutnya agar mengajar sesuai yang Yesus ajarkan. Pertanyaanku, bila saya telah mengetahui kebenaran tentang Alkitab dan ajaran para rasul, saya tidak mengajar tentang kebenaran itu, bisa gak Romo cukup hanya untuk diri sendiri saja? Ya nggak bisa lah. Ya kamu selamat enggak? Orang lain diselamatkan, kamu tidak nanti. Kamu bukan bagian dari tubuh nanti. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, Romo, apakah semua orang yang belum ortodoks dapat membakar ukupan yang disediakan gereja ortodoks? Karena di Perjanjian Lama banyak yang mati karena membakar ukupan Tuhan. Ya, nggak boleh membakar ukupan kalau bukan mendapatkan pentahbisan sebagai imam. Karena itu haknya imam, bukan haknya orang awam. Baik Romo, berarti ini ukupan yang di gereja ya Romo, tapi kalau di rumah kita membakar dupa, berdoa dibakar. Karena dupa lain itu, bukan dupa dalam konteks liturgis kan. Baik. Romo, bagaimana metode dalam menafsirkan ayat Alkitab dengan benar? Metodenya ini panjang, nanti aja diajar secara khusus. Ya, ada pelajarannya ya. Ada itu nanti ya. Romo, apakah ketika kita masuk ortodoks pasti selamat?
Keselamatan itu bukan kayak sihir. Bim salah bim lalu jadi. Tergantung pada kita menghidupi aturan kehidupan menurut Injil atau tidak. Makanya dikatakan di dalam Filipi 3 ayat Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ortodoks kalau kerjanya berzinah kiri kanan, jadi pelakor, minum-minum, mencuri, pembohong, gimana bisa selamat? Padahal keselamatan itu artinya kita nanti menyatu dengan Allah. Dan dikatakan di dalam Ibrani pasal 14 ayat 12, 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lo melihat saja tidak bisa, apalagi menyatu. Padahal keselamatan itu terdiri dari penyatuan kita dengan Tuhan. Maka dalam gereja ortodoks kita disediakan sarana-sarana untuk mencapai pengudusan itu, ya puasa, ya doa, ya apa. Setelah kita menjalankan tidak, gitu loh. Kita baca dalam Ibrani pasal 9, 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Gimana menjadi ortodoks? Ada ketaatan, tidak pernah sembahyang, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah puasa, tidak pernah macam-macam. Gimana ketaatan di mana itulah? Tidak ada keselamatan yang bersifat otomatis kayak sihir. Orang yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu dia tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain dalam kitab suci. Hanya diambil ayat yang menyenangkan dirinya aja. Bukan semua yang diajarkan kitab suci. Sudah ya? Apakah Rasul membakar ukupan, Romo? Ya iyalah. Dia orang Yahudi kok. Dia kan bukan orang Protestan. Apa dengan Protestan? Dan baru muncul tahun 1517. Apakah keselamatan dalam ortodoks adalah iman dan perbuatan? Bukan iman dan perbuatan. Iman yang menyatakan diri dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu iman yang mati, tidak menyelamatkan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah. Kita baca juga dalam Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Jadi bukan iman yang mandul, iman yang hanya kongko-kongko. Iman yang mempunyai perbuatan, iman yang menyatakan dalam kasih. Galatia pasal 5 ayat 14 ayat pasal 5 ayat 14-15. 13 coba. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi diselamatkan, dibebaskan, tujuannya untuk mampu kita melakukan perbuatan yang baik yang menuju kepada kesucian itu di dalam cita kasih. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan keselamatan terus tidak berbuat apa-apa masih masuk surga, itu tidak ada. Ya, keselamatan itu pasti Yesus yang menyelamatkan. Kenapa? Karena dialah yang mati, disalibkan untuk mengalahkan dosa. Dialah yang dikuburkan untuk mengalahkan iblis. Dialah yang bangkit untuk melenyapkan kematian. Itu pasti. Tetapi bagaimana kita menerapkan itu? Nah, ini tergantung kita, gitu loh.
dalam ketaatan, dalam menyatakan, dalam perbuatan itu. Jelas ya? Apalagi sudah ya? Ada pertanyaan bagaimana masuk ortodoks, sudah dijawab Romo. Taksasi, lalu lapor pada Romo Yakobus, nanti akan diberi arahan bagaimana untuk masuk. Ya? Baik. Terima kasih. Saya kira itu saja untuk sore ini. Kita akan lanjutkan nanti Senin depan. Terima kasih pengajarannya Romo Haji. Terima kasih. Lalu